Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 4 Rajab 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 2025. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah.
Pada pertemuan terakhir kita telah membahas ayat ke-10. Apa bunyinya? Fa anta anhu talaha. Dan kamu mengabaikannya. Dan engkau mengabaikannya. Siapa engkau? Rasulullah SAW. Siapa yang diabaikan? Ibnu Ummi Maktum. Ada sebabnya atau tidak? Ada sebabnya atau tidak? Apa sebabnya? Karena beliau sedang sibuk dan fokus mendakwahi para pembesar Quraisy. Berarti beliau punya alasan atau tidak? Punya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengabaikan Ibnu Ummi Maktum bukan karena beliau merendahkan Ibnu Ummi Maktum sebagai seorang yang buta, bukan. Tapi karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk dalam kebaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala menegur beliau di ayat selanjutnya. Kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan. Itu artinya apa? Kalla, sekali-kali jangan. Alias Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh sinten? Allah. Jangan engkau lakukan hal tersebut. Maksudnya jangan engkau mengabaikan siapa? Ibnu Ummi Maktum walaupun engkau sedang sibuk mendakwahi para pembesar Quraisy. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan bimbingan langsung kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan arahan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang sikap yang seharusnya beliau lakukan. Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan pembinaan dan pendidikan ilahi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arahan yang diberikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam? Antara lain adalah pentingnya memperhatikan fikih prioritas. Pentingnya apa? Fikih prioritas. Alias memahami mana yang harus didahulukan. Saya tanya sama jenengan. Mendakwahi pembesar musyrikin penting? Penting. Kalau sampai mereka masuk Islam, manfaatnya besar napa mboten? Besar. Kepala suku masuk Islam itu bisa membawa satu suku. Makanya beberapa kejadian seperti itu. Bahkan Nabi SAW sampai menyampaikan lau amana bi asharatun minal yahudi la amana bi al yahud. Andaikan ada 10 orang pembesar Yahudi masuk Islam, semuanya akan masuk Islam. Tapi 10-nya nggak masuk Islam. Makanya orang Yahudi nggak masuk Islam. Ada, tapi bisa dihitung dengan apa? Jadi apa yang disampaikan Nabi SAW tadi memberikan pelajaran bahwa
mendakwahi pembesar itu penting. Akan tetapi mengakomodir orang yang datang dalam keadaan batin yang siap untuk menerima kebenaran, menyambut orang yang tergopoh-gopoh pengen belajar dengan penuh rasa takut kepada Allah, pengen mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan bimbingan. Penting. Berarti yang pertama penting, yang kedua penting. Mana yang harus didahulukan? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang kedua yang harus didahulukan. Kenapa? Karena yang kedua ini sudah siap untuk menerima kebenaran. Sedangkan yang pertama tadi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas-jelas disebutkan amma manis taghna, merasa enggak butuh. Manusia-manusia yang sedang didakwai oleh Nabi SAW itu oleh Allah Azza wa Jalla dijelaskan karakternya. Merasa apa? Enggak butuh. Api ora. Makanya sampai Rasulullah SAW mendatangi mereka, bukan mereka yang mendatangi Rasul SAW. Dalam kondisi seperti ini, ada dua hal penting. Disitulah Rasulullah SAW diberi arahan oleh Allah. Mana yang harus diprioritaskan dan didahulukan. Maka korelasi antara ayat yang ke-10 dengan ayat yang ke-11 adalah bahwa Allah Azza wa Jalla sedang memberikan apa tadi? Arahan, bimbingan, ajaran, pendidikan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini korelasi antara ayat ke-10 dengan ayat ke-11. Mari kita bahas ayat yang ke-11 kata per kata. Allah berfirman di ayat yang ke-11, kalla. Apa tadi kalla? Sekali-kali jangan. Bismillah. Innaha tadhkirah. Sesungguhnya ia adalah peringatan. Kita bahas dulu kalla, nanti baru kita bahas innaha, terus kita bahas tadhkirah. Kata per kata. Kita awali dengan pembahasan dari kalimat napa? Kalla. Kalla artinya apa tadi? Sekali-kali tidak. Para ulama kita menjelaskan bahwa kalla dalam bahasa Arab itu dipakai untuk az-zajru war-rad'u sebagai bentuk teguran. Apa? Teguran. Dari siapa buat siapa? Dari Allah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam atas sikap yang beliau tampakkan kepada Ibnu Ummi Maktum. Pertanyaannya, teguran dari Allah tadi itu khusus berlaku hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tok, atau juga berlaku untuk kita sebagai umat beliau? Hanya untuk Rasul atau juga untuk kita? Termasuk untuk kita. Kenapa Ustaz? Karena ayat Al-Quran itu sifatnya universal. Jadi jangan kemudian ketika ada yang membaca ayat ini, wah itu kan buat Nabi. Kalau aku kan enggak. Lah,
Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ditegur sama Allah. Padahal beliau adalah sosok yang maksum, beliau adalah sosok yang imannya paling tinggi. Lah, kula kalian jenengan pripun? Enggak butuh arahan dari Allah. Kita ini lebih butuh dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan, guru kepada murid, orang tua kepada siapa? Anak, ustadz kepada jamaahnya. Mungkin nggak melakukan kekeliruan yang sama? Mungkin? Mungkin. Anak jenengan datang tergopoh-gopoh, bertanya tentang sesuatu. Entah itu dia ada PR, nggak bisa apa? Ngerjakan. Atau dia baca sebuah buku, nggak paham, ada satu kata di situ yang dia belum paham. Karena memang mungkin bahasanya ya untuk anak SD itu terlalu apa? Tinggi. Atau dia baru menyaksikan di luar sana ada sebuah kejadian yang dia bertanya-tanya maksudnya apa. Berarti dia itu datang dalam keadaan siap hatinya untuk mendapatkan pengajaran dari jenengan. Pertanyaannya, pernah nggak jenengan mengabaikan anak seperti itu? Jadi menang baik. Pernah? Kenapa? Lagi sibuk mendakwahi pembesar? Umumnya lagi sibuk dolanan HP. Kalau seperti itu kita perlu fikih prioritas atau enggak? Ya pasti tuh. Wong antara yang penting dengan penting saja kita harus tahu mana yang lebih penting untuk diprioritaskan. Apalagi antara yang penting dengan yang tidak penting. Subhanallah. Antara yang bermanfaat dengan apa? Yang tidak bermanfaat. Bapak Ibu yang kami hormati. Ketika anak kita tanya kepada kita. Dan pertanyaan itu berulang-ulang. Kadang-kadang kan anak bertanya satu pertanyaan. Dan itu bisa ulang-ulang. Pak, ini sih apa? Lampu. Nanti besoknya, napa Pak? Lampu. Ngasuknya maning? Napa Pak? Lampu. Satu pertanyaan bisa ditanya kan berulang kali. Itu tandanya apa? Tandanya anak jenengan itu menaruh kepercayaan kepada orang tua. Alias anak itu merasa orang tuanya bisa memberikan jawaban. Dan sayangnya Bapak Ibu yang kami hormati, tidak sedikit orang tua yang mengabaikan kepercayaan itu. Dia sendiri yang membunuh kepercayaan anak kepada dirinya. Kapan dia akan menyesal ketika anak tidak lagi bertanya kepada orang tuanya? Masalahnya, ketika anak tidak bertanya kepada orang tuanya, anak itu akan bertanya kepada siapa? Kalau bertanya kepada ustadz, alhamdulillah. Tapi masalahnya, di luar rumah kita, selain ustadz, banyak manusia selain ustadz itu banyak. Mungkin teman-temannya dan teman-teman di sekolah, teman-teman main itu semuanya baik. Banyak teman yang nggak baik. Dia bertanya kepada temannya,
Kenapa? Karena dia sudah tidak percaya lagi kepada orang tuanya. Sebab orang tuanya setiap ditanya selalu alasannya sibuk. Dan sibuknya bukan sibuk sesuatu yang bermanfaat. Tanya sama ibu, ibu bilang tanya sama bapak. Teman di luar, di dunia nyata, di dunia maya pun juga demikian. Karena dia bertanya kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya cuek. Akhirnya dia masuk ke dunia internet. Dia tanya-tanya di situ yang belum tentu jawabannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahkan subhanallah, di Cina itu ada aplikasi namanya orang tua digital. Kenapa? Orang tua digital. Aplikasi yang memposisikan diri sebagai orang tua. Jadi anak-anak di Cina yang kehilangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, dan dia memerlukan sesuatu yang memuaskan psikisnya. Dia pengen mendapatkan perhatian. Dia bayar. Bapak Ibu, bayar hanya untuk sekedar cerita, hanya sekedar untuk curhat tentang kejadian yang dialaminya di sekolah, tentang masalah yang dialami dengan temannya, ketika dia dibully sama teman mainnya, dia curhat di situ. Kemudian orang tua digital itu dengan penuh kelemah lembutan memberikan hiburan, mengarahkan. Yang itu seharusnya adalah tugas siapa? Orang tua. Sehingga kalimat kalla itu gak khusus untuk siapa? Rasulullah SAW. Termasuk kita. Ya, oke. Kalla. Selanjutnya apa? Innaha. Innaha dalam bahasa Arab terjemahannya adalah sesungguhnya ia. Sesungguhnya ia. Tadzkirah adalah peringatan. Ia itu apa? Sekurang-kurangnya ada 3 penafsiran yang disampaikan oleh para ulama kita. Dari penafsiran yang paling khusus, kemudian yang cakupannya lebih luas dengan yang cakupannya paling luas. Oke. Dari yang konteksnya sangat apa? Khusus, penafsiran pertama. Penafsiran kedua, penafsiran yang cakupannya lebih luas. Dan penafsiran yang ketiga adalah penafsiran yang cakupannya paling luas. Penafsiran yang paling spesifik adalah innaha, maksudnya adalah bagian awal dari surat Abasa. Dari ayat 1 sampai ayat 10. Mulai dari Abasa wa tawalla sampai apa? Fa anta anhu talaha. 10 ayat pertama dari surat Abasa. 10 ayat pertama dari surat Abasa adalah peringatan. Dari siapa untuk siapa tadi? Dari Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Oke. Penafsiran yang kedua, innaha, sesungguhnya ia. Ia di sini maknanya adalah surat Abasa semuanya. Dari awal sampai apa? Akhir. Bahwa surat Abasa ialah peringatan untuk kita semuanya. Dan penafsiran yang ketiga yang cakupannya paling luas adalah innaha, artinya Al-Quran. Mulai dari surat nopo sampai surat nopo? Dari surat Al-Fatihah sampai surat
An-Nas. Dan ini penafsiran yang cakupannya paling apa? Luas. Apakah 3 penafsiran ini semuanya benar? Jawabannya iya, semuanya benar. Karena awal surat Abasa itu peringatan, surat Abasa semuanya juga apa? Peringatan, dan Al-Quran semuanya juga peringatan. Pertanyaannya, peringatan buat siapa? Ya buat kita semua. Karena Al-Quran itu adalah peringatan untuk semua manusia. Kapan? Kapan? Sepanjang masa. Dulu, sekarang, yang akan datang. Di mana? Di seluruh penjuru dunia. Di Al-Quran itu adalah peringatan yang bersifat universal. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Untuk siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Yang namanya peringatan, ya, kita bahas tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah. Apa tadi tadhkirah? Peringatan. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab, tadhkiratun. Yang jawab yang sudah belajar bahasa Arab aja ya. Tadhkiratun itu nakirah atau ma'rifah? Nakirah, Masya Allah. Kalau ma'rifah itu at-tadhkiratu, ada alif dan lamnya. Kalau nakiroh itu tadhkiratun, tanwin, nggak pakai nama alif lam. Ayat ini menyebutkan bahwa Al-Quran adalah tadhkiratun. Dalam bahasa Arab, tadhkiratun atau nakirah itu artinya adalah bersifat umum dan tidak dibatasi. Sehingga dari situlah kemudian para ulama tafsir menyatakan bahwa Al-Quran itu sangat agung sekali. Karena tidak terbatas keagungannya. Al-Quran itu sangat agung sekali karena bersifat umum kelebihan dan kesempurnaannya. Makanya tadi kita katakan Al-Quran itu peringatan buat siapa? Siapapun. Di mana? Dimanapun. Kapan? Kapanpun. Berarti lintas objek, lintas zaman, lintas tempat. Ya. Lintas apa? Lintas objek, ya siapapun, lintas tempat di manapun, dan lintas waktu kapanpun. Saking agungnya Al-Quran ini berlaku sepanjang zaman untuk siapapun dan dimanapun. Jadi jangan mengatakan Al-Quran itu adalah khusus untuk orang Arab. Ya, wong Jawa yang nganggone apa? Primbon. Ya ora kaya kuwi. Jajal KTP-ne apa? Jajal deleng. Wong KTP-ne Islam nganggone primbon. Ya ora cocok. Al-Quran itu memang betul diturunkan pakai bahasa Arab. Betul. Akan tetapi ajarannya itu bersifat umum, bersifat universal. Kenapa? Karena yang menurunkannya adalah Allah yang menciptakan semua manusia atau yang menciptakan bangsa Arab. Semua manusia. Wong Jawa gue sing gawe sapa? Yang menciptakan orang Jawa itu siapa? Allah. Yang menciptakan orang Cina siapa? Allah. Yang menciptakan orang Amerika siapa? Allah. Yang menciptakan orang Afrika siapa?
Allah. Manusia ini semuanya yang menciptakan adalah Allah. Sehingga yang paling ngerti tentang karakter manusia, apa yang dibutuhkan olehnya, apa yang bermanfaat untuknya dan apa yang membahayakan untuknya, yang paling tahu tentang itu semua sinten? Allah. Bagaimana Allah memberikan bimbingan kepada manusia yang diciptakannya? Yo lewat napa? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu pengingat, tadzkirah. Yang namanya pengingat berarti ketika lupa, ya, kita akan diingatkan oleh apa? Al-Quran. Ketika lalai, kita akan ditegur oleh Al-Quran. Ketika ragu, kita akan diberikan arahan oleh Al-Quran. Ketika kita salah melangkah, maka akan diluruskan oleh Al-Quran. Itu fungsinya tadzkirah. Satu, ketika lupa, maka kita akan diingatkan oleh Al-Quran. Contoh, ada orang yang terlalu sibuk bekerja siang dan malam. Dia punya sebuah target hidup yang dia merasa ini target harus tercapai. Sampai melupakan tujuan hidup. Apa tujuan hidupnya? Diingatkan dalam Al-Quran. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa niku? Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku, yaitu sinten? Allah, menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada. Jadi ketika kita lupa, kita diingatkan. Makanya orang yang baca Al-Quran, yang sering mendengarkan Al-Quran, adalah orang yang paling sering mendapatkan peringatan. Berarti kebalikannya nopo? Yang jarang, bahkan tidak pernah baca Al-Quran. Berarti dia nggak pernah mendapatkan peringatan. Itulah pentingnya rajin maca Quran. Udah rajin dolanan HP. Satu, saat lupa kita akan diingatkan. Dua, ketika lalai maka kita akan ditegur. Ketika nopo? Lalai maka kita akan ditegur. Biasanya orang lalai karena dia menganggap remeh. Menganggap remeh. Konsolat kan waktune masih Jawa. Solat sih solat, tapi mepet. Subuh jam 6. Ora kur mepet gue. Duhur jam tengah telu, asar jam tengah 6, napa malih? Maghrib jam 7, Isya engko bae sisa nonton bal-balan. La haula wala quwata illa billah. Orang yang lalai ini butuh untuk ditegur. Ya. Dan Al-Quran memberikan teguran itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 19? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang melupakan Allah.
Karena orang yang melupakan Allah akan dibikin lupa terhadap dirinya sendiri. Subhanallah. Orang yang melupakan Allah akan dibikin sama Allah lupa kepada dirinya sendiri. Padahal kita merasa kita itu paling mengenal diri kita. Tapi gara-gara kita lupa kepada Allah, kon salat engko baik. Ya. Karena melupakan Allah, maka Allah hukum dia menjadi lupa dengan dirinya sendiri. Wah, jare sapa Ustaz? Nyong ditakoni jenengmu sapa ya sih? Kemutan, umahe nang endi ya ngerti aku. Bukan itu jemaah. Melupakan diri sendiri itu adalah lupa, ndak tahu apa yang bermanfaat untuk kita dan apa yang membahayakan kita. Lupa dan tidak tahu apa yang membahagiakan kita dan apa yang menyengsarakan kita. Itu lebih prinsip daripada sekedar mengetahui nama dan alamat. Orang nggak tahu apa yang menenangkan hatinya dan tidak bisa membedakan antara yang menenangkan dengan yang menggelisahkan, antara yang bermanfaat dan berbahaya. Inilah titik nadir seorang manusia. Ketika dia nggak paham mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana ibadah, mana maksiat. Ini dampak buruknya bukan cuma di dunia, akan kebawa sampai apa? Ke akhirat. Kalau jenengan sekedar lupa nama, lupa alamat, insya Allah orang nanti melebu neraka, insya Allah. Wong pikun kan, insya Allah nggak sampai masuk neraka. Tapi nggak tahu mana yang benar yang salah, mana ibadah, mana maksiat. Wah itu ngeri itu dampaknya. 2, 3. Ketika ragu, ketika apa? Ragu, maka kita akan diarahkan oleh Al-Quran. Ketika apa? Ragu. Pernahkah kita mengalami keraguan dalam hidup kita? Sering. Jujur apa ora ya? Nek jujur, acur apa mujur. Nah itu kita kan jadi apa? Ini nota kosong nih, mintanya nota apa? Kosong. Nanti kalau kita kasihkan nota kosong, ya umumnya orang minta nota kosong untuk diapain? Dimanipulasi. Tukunya 10.000 ditulisnya 15.000, sing 5.000. Wah, kalau saya jujur nulis 10.000, nanti pelanggan saya akan pergi. Nanti saya nggak dapat duit. Acur gitu. Atau mujur. Disitulah Al-Quran memberikan arahan. Bagi orang yang ragu. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Surat apa? At-Talaq ayat 2-3. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bismillah. Apa artinya? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, berarti jujur atau manipulasi? Jujur. Ya, yang termasuk ketakwaan adalah jujur, bersikap jujur. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja.
Allah akan bikinkan untuknya jalan apa? Keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Loh, jadi siapa Ustadz? Buktinya ketika saya ngotot nggak mau memberikan nota kosong, pelanggan saya pergi. Oke. Apa Allah nggak bisa mendatangkan satu pelanggan pergi diganti dengan 10 pelanggan baru? Emang yang punya rezeki itu pelanggan itu? Atau malah bisa jadi ketika jenengan teguh dengan prinsip itu, kemudian pelanggan jenengan malah jadi dapat apa? Hidayah. Karena jenengan nasihati ke, aku tak pengen rezeki sing berkah. Iya ya, ya wis lah, manut baik. Dia dapat hidayah. Bahkan dia yang mengajak teman-temannya kayak menganah baik kayak wong cing jujur. Bakalan mujur. Untuk apa? Ajur. Yang keempat, ketika kita salah melangkah, maka Al-Quran akan meluruskan langkah kita. Ketika apa? Salah langkah, maka Al-Quran akan meluruskan langkah kita. Belok, maka sama Al-Quran diluruskan. Bahkan Rasulullah SAW mengalami itu. Ketika beliau keliru di dalam bersikap kepada Ibnu Ummi Maktum, diluruskan sama Allah. Pertanyaannya, apakah nasihat dari Allah itu oleh Rasul SAW diterima? Diterima. Itulah orang yang baik. Maka ketika kita diluruskan oleh Allah dalam Al-Quran, terima nasihat itu. Walaupun kadang-kadang nasihat itu disampaikan melalui orang yang kita anggap bocah wingi sore. Siapa? Anak dewek. Jenengan minum pakai tangan kiri. Ngadeg mana? Orang maca bismillah mana? Komplit orang bener. Tahu-tahu anak jenengan mengingatkan. Loh Pak, kok Bapak minumnya pakai tangan kiri? Sambil berdiri. Itu sudah baca bismillah belum? Bocah ngerti apa? Itu namanya tidak menerima apa? Nasihat. Jangan. Rasulullah SAW mengajari kepada kita bagaimana berbesar hati. Bagaimana tidak sombong. Al-kibru batarul haq. Kesombongan itu adalah menolak apa? Kebenaran. Dan merendahkan orang lain. Ini adalah tafsir dari ayat ke-11 dari surat Abasa. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ayat-ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.